Makanya kata Sayyidina Ali, apa yang pikirin dunia yang sudah dijamin oleh Allah? Pikirkanlah yang belum dijamin, apa? Masuk surga atau masuk neraka. Kata Sayyidina Ali, saya kaget, saya bingung sama orang itu. Kenapa yang dipusingin itu adalah dunia? Kenapa yang dipusingin itu rezeki? Padahal itu semua sudah ditanggung oleh Allah. Tapi mereka nggak pernah pusingin tentang masuk neraka atau masuk surga. Aneh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, para bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-14. Insyaallah genap 2 minggu ya kita puasa nih. Semoga semakin kuat, semakin sehat, ya, baik fisiknya maupun mentalnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kajian kita insyaallah beres tentang amanah dan taubat, masuk bab baru insyaallah. Sekarang sudah akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumi fi darain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min sautin," tidak ada suara ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min sauti 'abdin mudhnibin ta'ibin, daripada suara seorang hamba yang berdosa yang taubat. Jadi suara yang paling dicintai oleh Allah itu adalah suara seorang hamba yang berdosa yang bertaubat. Apalagi sampai nangis. Ya guru, dia berkata, ya Allah, ya Allah. Fayaqulu Allah, maka Allah menjawab, labbaika ya abdi, labbaik. Ya. Labbaik itu artinya apa? Aku memenuhi panggilan. Ya. Jadi labbaik itu artinya aku memenuhi panggilan. Nah, makanya orang haji, ya, doanya itu, ya, labbaik Allahumma labbaik. Ya. Jadi aku memenuhi panggilan ya. Nah Allah di sini jawabnya labbaika ya abdi, aku memenuhi panggilan wahai hamba-Ku. Ya. Makanya nanti ada hadis lain yang menyatakan ana inda murkas qulubihim. Ya. Saya itu kata Allah bersama dengan orang yang hatinya remuk, yang hatinya hancur. Ketika dia mengingat dosa, maka dia akan merasa, aduh, ya, astagfirullah, ya. Jadi orang yang hatinya hancur itu, orang yang hatinya remuk itu dicintai oleh Allah. Ya. Kenapa dikatakan orang yang hatinya hancur itu udah gak punya harapan? Harapannya kemana lagi? Kita kan kalau punya A, punya B, punya C masih pikir, wah tenang masih ada. Ya. Lah iya. Ketika kita masih punya ini habis, kita tenang masih ada lagi yang sono. Tenang masih ada lagi yang sono. Tenang, saya berada di sini.
Tenang, saya ada di sini. Ya, jadi ketika seseorang itu sudah tidak punya harapan, maka mau tidak mau harapannya itu kembali kepada Allah. Ya, maka dibilang ada yang tidak dikasih guru. Saya bersama dengan orang yang hatinya hancur, ya, selalu sedih. Makanya di dalam Al-Quran itu dibilang kalian hampun qalilan, ya, waliyabku kathiran, atau terbalik, faliyabku kathiran waliyabku qalilan. Hendaknya kita diperbanyak nangisnya ketimbang ketawanya. Ya. Nah, ini terbalik, ya, banyakkan ketawanya ketimbang sedihnya. Ya. Maka kata Allah, labbaika ya abdi, benar si hamba itu bilang ya Rabb. Ya, bilang ya Rabb doang. Ya, tapi kata Allah, labbaika ya abdi salma turid, kata Allah. Mintalah apa yang kamu inginkan. Ya, minta. Nah iya. Makanya pas lagi ada nggak ngerasa susah. Makanya akhirnya kebanyakan musibah itu akan membawa kita kepada kemaslahatan. Kebanyakan nangis karena senang ya. Iya bisa. Nangis itu bukan hanya sekedar sedih, nggak dapet, tapi ketika gembira pun bangga. Yes. Nah itu maksudnya yang nangis begitu itu. Ya. Jadi ada orang yang nangis anaknya lulus, ngeluarin air mata. Ya kan bangga, nangis bangga, nangis senang. Ya. Kalau dibagi duit nangis mah kayaknya kagak kamunya. Ya kata Allah sama turin, padahal cuma bilang ya. Artinya ungkapan lisan itu nggak mampu untuk mengungkapkan isi hati, keluh. Ya. Orang ketika sudah mengaku banyak salah, udah nangis doang, udah keluh. Ya. Nah, beda sama yang kemarin itu, ya, yang cerdas. Ya. Dia tahu dan dia kenal Allah itu siapa dan bagaimana. Ya. Nah yang sekarang ini ya keluh, nggak bisa ngomong. Jadi tipikal orang itu beraneka ragam, makanya Allah ngajarin yang standar. Ketika Allah mengajarkan alhamdulillah, itu seolah-olah banyak ulama tafsir yang mengatakan seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada kita apa yang kita ucapkan ketika kita ingin memuji Allah. Yes. Artinya alhamdulillah itu adalah perkataan yang mudah yang semua orang itu bisa. Tapi ketika seseorang ingin memuji itu kan bergantung kepada latar belakang orang itu. Kalau yang ingin memujinya bujangga, wah keren. Ya, engkau bagaikan matahari. Ketika dia muncul maka tidak ada satu sinar yang kelihatan. Nah, kalau yang buat pujangga nggak bagaimana? Lah bingung. Makanya Allah ngajarin caranya kalau orang mau memuji cukup alhamdulillah. Ya kan? Gimana gak enak? Jadi alhamdulillah itu salah satu di antara fungsi adalah ajaran Allah untuk kita memuji Allah. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Makanya ketika yang doanya itu adalah orang ustaz, itu doanya pasti hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, anta kama atnaita ala nafsi. Lu panjang itu. Dan teriak
Murid-muridnya udah wah saya nggak usah doa dah, nggak usah doa dah saya udah gitu. Nungguin ustaz aja. Ya kan. Jadi Islam itu ngajarin kan, ya udah semua bisa. Alhamdulillah. Ketika menerima apa ingin memuji Allah maka diucapkanlah alhamdulillah. Ya musibah innalillahi, dan semua orang bisa. Itu orang non muslim yang kita dengerin banyak itu. Saya tanya sehat kok alhamdulillah. Iya banyak itu banyak. Alhamdulillah. Karena udah terlalu mudah itu dibuka. Iya, iya berarti kan dia tahu bahwa itu adalah ungkapan rasa syukur, ingin menjelaskan bahwa dia sudah mendapatkan kenikmatan kan. Itu. Bahasanya berada kali ya. Bahasanya mungkin puji Tuhan kalau orang yang agamanya benar. Puji Tuhan. Gitu. Enakan kita, bahasa kita lebih bahasa sehari-hari. Iya, lebih mudah, lebih gampang. Kalau punya sesuatu enggak pas, astagfirullah. Banyak orang Cina yang punya astagfirullah juga. Gitu. Ya. Sekarang banyak ucapan assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Jawab kan? Gitu. Nah, Jawab. kita jawabnya waalaikum. Cukup waalaikum. Ya. Sekarang banyak muslim yang mengucapkan assalamualaikum ditambah-tambahi dengan apa tuh salam seja atau hum apa tuh namanya itu Waalaikum. ya yang apa Salam. Salam. Iya kan biasanya Oh, kalau orang pemerintahan biasanya Pak. baca assalamualaikum, salam sejahtera, salam. Campur-campur gitu. Oh. Sering dicampur-campur gitu. Jadi tak yang diungkap oleh ayat itu ya, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha rudduha, itu doa aja. Jadi kalau ada orang assalamualaikum maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Nah iya, kalau ada orang salam maka jawablah dengan yang lebih sempurna. Kalau dia jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan waalaikumsalam doang, kudu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal sama. Kalau nggak ada orang di rumah masuk, ya salamnya assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Gitu. Kita tahu ada orang. Iya, kita tahu nggak ada orang. Tuhan. Yang jawab. Kan kita tahu atau gini kita mana lagi keluar bener kan? Iya, tidur. Gitu, makanya bahkan ada ulama yang mewajibkan menjawab salam itu ya ketika sholat ya, terus ada assalamualaikum boleh jawab salam, tapi jangan niat menjawab, niatnya dikir, karena jawab salam hukumnya wajib. Ya kalau orang muslim rogi gerung assalamualaikum, kita jawabnya jangan waalaikumsalam, kita jawabnya waalaikum. Ya waalaikum. Nah itu kita sering lupa tuh. Ya seringnya kita jawab waalaikumsalam juga. Ya, karena keselamatan yang dimaksud itu adalah keselamatan orang yang telah memeluk agama Islam. Ya. Oke, ya jadi nggak ada tambahan-tambahan itu nggak ada. Kalau ada yang mau tambahin, Allah soal itu. Kreasinya ya sejauh mana, kalau mau bagus silakan aja. Tapi sepanjang pengetahuan saya sampai dengan saat ini nggak pernah ada tambahan-tambahan lain. Ya itu nanti kalau ketika dia jadi presiden misalnya, dia jadi gubernur, kan menghormati sebagai toleransi ya.
gitu. Padahal dengan assalamualaikum saja juga udah cukup itu Cukup. sebetulnya. Ya cuma tadi ketika dia sebagai pimpinan negara dan dia harus mengayomi seluruh umat beragama, maka dia tambahkan Assalamualaikum, salam ya, ya itu gitu. Ya, nah itu mah itu mana sebagai kepala negara, sebagai ya orang yang bicara di depan orang banyak. Kalau komandan begitu ada juga kan? Nah iya, agama dia kayak ini kan. Makanya itu dikasih salamnya masing-masing karena setiap agama punya tradisi dan punya ajarannya. Khawatir yang merusak akidah juga Ustaz. Insya Allah enggak. Bukan kalau yang assalamualaikum ditambahin apa sih yang bum-bum gitu. Iya, enggak, itu insya Allah enggak. Kenapa? Karena tadi dia lihatnya untuk menghormati agama-agama yang lain. Karena agama kita bilang, kata agama kita lagi memahami bahwa ada agama yang demikian banyak, orang nggak bisa dipaksakan untuk masuk satu agama. Boleh-boleh aja silakan. Kamu mau pilih agama apa, ya itu terserah kepada kamu. Saya mengakui agama yang telah kamu anut, namun saya nggak akan aku dulu. Wala itu mengambil aku. Silakan saja masing-masing, tapi saya menghormati dan menghargai karena negara kita ini ya negara republik. Ya itulah makanya terjadi apa? Dikotomi, terjadi pengkotakan. Sekarang ini seolah-olah kan sebelumnya kan kita nggak pernah ada istilah minoritas, nggak ada istilah mayoritas. Jadi mulai sekarang ini ada istilah minoritas mayoritas itu di 10 tahun terakhir. Padahal sebelumnya kita nggak pernah ada istilah minoritas mayoritas, nggak ada. Artinya kita semua menganggap bahwa bineka tunggal ika. Kalau Indonesia ya begini bilang. Jadi kalau ada istilah minoritas mayoritas kok ya begini keadaannya. Gitu. Ya sebetulnya bukan dia, teman kita dia yang julid. Dia mah sebetulnya terima-terima aja. Orang Islam yang lebay. Iya, makanya saya bilang teman kita yang julid katanya. Kode speaker juga yang protes orang-orang Islam juga. Itu maksudnya. Hormati ini padahal dia sama aja biasa aja. Dia ngerti kok posisi dia tahu kok kondisi dia. Ya. Oke, ya insya Allah itu nggak rusak akidah ketika kita bahkan sampai kepada nanti pembahasan tentang selamat Natal ya, selamat Nyembilan. Ya kita bukan dalam rangka meyakini bahwa kelahiran Isa itu adalah anak Tuhan, bukan. Kita memahami makna Natal tentang Natal seperti yang mereka maksudkan. Ya kita hanya mengatakan selamat bahwa ini adalah hari di mana hari mereka sedang mengadakan perayaan. Itu aja. Ya. Ikut membesarkan. Lah ya sekarang kalau misalnya kita bilang kita haram melakukan itu, ya kita harus bilang selamat Natal. Dan itu selamat Natal merupakan kita jadi musyrik misalnya, nggak bisa. Ini nanti kembali ke permasalahan iman misalnya. Iman itu intinya adalah tasdiqun bil qalbi bima jaa bihi nabi. Membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah melalui hati. Jadi iman itu di hati, bukan di mulut. Makanya nanti dalam pembahasan tauhid menurut Asy'ariyah ya, ulama-ulama Asy'ari itu lisan itu hanya merupakan syarat agar dia diperlakukan sebagaimana orang muslim. Paham tak? Jadi ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia kita anggap sebagai muslim yang lain.
Tahu tak? Kalau kegiatannya beberapa muslim, Ini makanya dia bilang yang penting dia udah mengucapkan syahadat. Ketika kita sudah tahu dia mengucapkan syahadat, kita perlakukan sebagai orang muslim selama dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Selama dia enggak menyembah berhala, selama dia enggak masuk ke gereja dalam rangka menyembah Tuhan orang-orang yang ada di gereja, kita nggak boleh bilang dia kafir, nggak boleh bilang dia murtad, nggak boleh bilang dia musyrik. dan ya, Nah, maafin tentangnya dia. lah iya kan bisa jadi dia lagi tukang nyapu di situ, mau bilang apa? Ya, jadi selama dia tidak menunjukkan bahwa dia menyekutukan Allah, musyrik kepada Allah, itu nggak boleh kita katakan dia kafir. Meskipun dia nggak pernah sholat, meskipun dia mabuk-mabukan, meskipun dia melakukan zina dan seterusnya, itu urusan dia dengan Tuhan. Selama dia sudah mengucapkan syahadat, maka dia udah gitu aja. Oke. Nah maka nanti ya amal itu adalah bagian yang menyempurnakan iman. Jadi bagian iman itu 3 itu. Yang pertama adalah tasdiqul bil qalbi, pembenaran hati. Pembenaran hati itu adalah ini yang paling dasar, ini yang paling utama. Ya. Lalu seandainya nanti ada orang yang hatinya tidak membenarkan, tapi dia mengucapkan syahadat, ya ini nanti larinya munafik. Ya. Dan munafik itu ya kita tahu dah. Ya, munafik itu dibilang fidarkil asfali minan nar. Muslim dia ada dia. Lah itu sama itu. Karena dia pengen nikah sama orang muslim, yaitu faman kana hijratuhu ila imra'atin yunkihuha. Kan gitu kan Nabi. Orang yang hijrah pada saat Nabi itu kepengen mendapatkan perempuan, maka dia akan dapatkan perempuannya. Titik sampai situ. Titik sampai situ. Lah iya, akhiratnya itu urusan dia dengan Tuhannya. Ini hebatnya Islam, nggak boleh menjustifikasi apa yang ada di dalam hati, meskipun apa yang di dalam hati itu adalah sesuatu yang paling dasar, sesuatu yang paling fundamental. Kita lihat dari ucapannya aja. Yes, Bisa lihat hatinya. nggak bisa. Selama dia tidak menyembah Tuhan selain Allah. Nah iya makanya saya bilang selama ritualnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam menyekutukan Allah, ya musyrik lah. Kalau kita lihat dia nyembah pohon, dia udah bilang syahadat tapi dia masih nyembah pohon, ya nggak bisa lah. Murtad berarti musyrik. Nah iya makanya sekarang hal itu, siu itu dalam rangka itu, apakah itu menyembah Tuhannya? Atau itu menjadi tradisi dia, ada sekedar bikin wangi misalnya. Lah itu kita harus tahu dulu apa itu. Lah iya, kita nggak boleh gampang suuzon, nggak boleh gampang menjustifikasi. Makanya nanti dalam bab takfir, mengkafirkan, Nabi ngomong karena Nabi orang yang gampang mengkafirkan orang itu dia sendiri yang kafir. Ya itu. Ya, jadi nggak boleh kita bilang orang itu kafir selama belum ada tanda-tanda bahwa dia itu kafir. Ya, kata Nabi kalau anda bilang orang itu kafir nggak ada buktinya, maka yang kafir kembali kepada dirinya. Coba itu, kan kafir. Apa enggak? Dia patung. Kelompok kita. Nah ya kalau misalnya dia dalam rangka tadi menghargai, menghormati, toleransi, kenapa? Selama dia tidak meyakini. Nah ya makanya saya bilang ini teman kita yang julid, kata saya geng. Julid atau julid gitu.
Nah, iya. Kalau kita yang julid, lah iya. Kan kita membantu orang, dia membantu kita, masa kita kagak senang dibantuin? Ini hebatnya Islam. Nabi itu sama orang Yahudi dan orang Nasrani itu baik. Lah ya kenapa emang? Lah ya apa? Lah iya. Nabi nyuapin orang Yahudi, itu tapi dibilang Yahudi gitu. Nabi pernah ngegadein barang ke orang Yahudi. Kayak gade tapi nggak punya duit. Ngegadein apa? Giro ini apa? Tameng, baju perang. Orang Yahudi itu nih, gue nggak punya duit nih, saya nggak punya duit, minta pinjam duit ini sebagai gadeannya. Tapi batasannya Ustaz, ini mungkin kalau selama itu muamalah ya Yes. bisa dibenarkan. Yes. Tapi kalau berkaitan dengan akidah, nah itu harus ada batas yang jelas. Gitu. Lah iya, makanya saya bilang akidah itu adalah dia menyembah, kita ngelihat dia nyembah, dia dengan mata kepala kita, dia menyembah Tuhan selain Allah. Udah itu mau bilang apa? Kalau di rumahnya ada patung, terus dia sembah setiap pagi, ya kita mau bilang apa? Kalau itu mau udah kelihatan, baru jelas kalau itu. Nah iya, bukan sekedar nama, kudu disembah juga. Itu hebatnya Islam tuh harus hati-hati itu maksudnya. Gak boleh gampang menjustifikasi. Sesuatu yang terkait dengan hati itu urusan Allah dengan hambanya. Ya kita nggak bakal sih. Sedalam-dalam lautan kan begitu bahasanya. Masih lebih dalam hati seseorang. Kita nggak bisa mengira. Pada kita ngomong baik. Kita tahu di belakangnya Allah malam di semua. Bukan. Ada pertanyaan tadi sedikit. Di Tambun dulu ada orang Cina buka toko baru. Jadi dia ngundang Muslim buat syukuran warungnya katanya. Iya, nggak apa-apa, tergantung aja. Nggak apa-apa yang Yang penting makannya enak. lah ya silakan aja, kan kita tidak bisa minum amalan, nggak ada masalah. Itu kaitannya dengan apa? Komunikasi, kaitannya dengan interaksi. Dia itu juga manggil Ustaz juga. Jadi baca ayat juga biasa Yasin gitu. Makanya baiknya jangan. Ustaznya nggak usah baca Yasin lah. Ya harus bilang Pak, kalau Yasin harusnya Muslim, yang bukan Muslim nggak usah baca Yasin, Pak tasyakuran aja dengan. Dan saya mohon makanannya pun harus makanan yang halal. Ya kalau dibacain Yasin, ditahlilin, didoain, dan dulu. Jadi situ seperti itu kemarin. Nah ya makanya, gitu. Dan karena kan dia mencari mandat memang. Ya kasarnya dia nggak akan merusak akidah dia meskipun kita baca Yasin di situ. Lah iya. Lah kita kayak sama. Yang nggak boleh mereka mengundang kita hadir nggak dikasih makan itu nggak boleh. Undang-undang nggak dikasih makan. Enggak juga. Ya kita makanya saya bilang muamalah di situ. Ya, nggak ada masalah. Kita hadir aja boleh. Ya. Ya, Ustaz juga alhamdulillah lumayan. Silakan aja. Tapi memang Ustaz kadang-kadang sering terjadi ya. Ya. Mereka mengundang kita untuk berdoa, untuk buka usaha. Ya. Nah, usahanya itu usaha jorok lah gitu. Ya apalagi itu mah nggak Itu boleh. kita kitanya ikut aja doa aja dong. Janganlah. Kalau itu mah apalagi misalnya dia mau buka, misalnya dia mau buka bantu pijat, misalnya kita janganlah, nggak boleh. Doain biar laku. Doain biar laku, janganlah yang begitu mah jangan. Makanya kita tanya dalam apa dulu. Gitu. Nah, kita mah jamaah ikut aja gitu. Janganlah, kita harus tahu dengan apa. Gitu. Jangan main datang baik. Ya. Ya. Jadi harus tahu, misalnya dagang minuman keras, ya jangan, nggak boleh. Tasyakuran membuka warung minuman keras, nggak boleh, jangan. Terus Haram. ada di suatu daerah
disebutnya tuh kampung maling, karena di situ ya memang orang seperti itu. Nah itu kalau mau mencuri atau mau merampok dia tuh selametan gitu, Pak. Ada kenduri selametan. Nah itu yang baru keluar dari aja ya itu kan legal karena Ya selamat. Itu sudah tradisi begitu tuh. nah, iya makanya itu dibilang makanya cara berubahnya tidak langsung diputar begitu lambat lalu pelan-pelan. Yang kemudian ini dibawa ke dewan, ke DPR itu ada di dewan itu bagikan Ustadz kampung maling gitu. Ya. Nah seperti itu. Ya makanya itu harus Di kampung maling. harus diperbaiki. Ya. Dan Sampai maling. Sampai maling. Lihat aja gitu saya. ya itu nanti larinya permasalahan itu juga sebetulnya. Ya. Nanti lari orang yang mau duit. Ya. Mereka datang ke pesantren minta doanya juga orangnya belum tentu benar gitu tuh. Iya makanya saya bilang tadi ketika dia datang minta doa atau dia minta hubungan dia sah-sah saja. Tapi ketika dia memilih maka akan ada pertanggungjawabannya. Sama yang menuliskan dzarratin khairan ya'lam, wa yang menuliskan dzarratin syarran ya'lam. Gitu. Kenapa kamu pilih dia? Enggak ada lagi yang lain. Lain orang, ketika pilihannya dasar duit, dapat duitnya cuma 50.000, 20.000, sisaannya. Makanya para kiai itu ya. Baik apa berarti lebih besar lagi, entah itu sisaannya. Karena iya, lebih besar lagi kan. Itu wajib gimana? Ya ini memang masih perdebatan di kalangan ulama. Ya, namun saya punya keyakinan bahwa orang Islam, orang yang mengaku beriman itu pasti lebih baik daripada orang Muslim. Ya. Jadi ya ini pribadi saya lebih condong kepada ulama yang mengatakan bahwa pemimpin Muslim lebih baik daripada pemimpin non-Muslim. Meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan dibanding begitu, itu sah-sah saja silakan pendapat. Ya. Tapi saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa ya, orang Muslim itu lebih baik daripada non-Muslim. Jadi kita harus memilih pemimpin yang Muslim dan lebih baik ya, ketimbang yang lain. Ya. Oke, ini terpanjang ceritanya maksudnya itu ya. Ada ya. Oke, jadi kembali ya, kan iman itu adalah tasdiq bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Jadi kalau misalnya ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sebetulnya ini tidak mencerminkan keyakinan dia kepada Allah, nggak bisa, belum tentu. Kita nggak tahu hatinya kayak apa. Oke? Cuma ideal. Cuma kalau ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sebagai orang ya yang menghakimi, memutuskan bahwa kita tahu orang itu melalui lisannya, maka kita harus memperlakukan dia sebagaimana orang Muslim. Perlakuan sebagai orang Muslim ini tidak mudah, karena perlakuan sebagai orang Muslim itu nanti akhirnya sampai kepada warisan, sampai kepada pernikahan, sampai kepada pemakaman. Ini Muslim ini, pengakuan Muslim itu mahal. Secara lisan doang, Iya. nggak boleh. Ya, jadi kalau ada yang nggak Muslim, nggak boleh dimasukin situ. Kalau mau nanti bikin tempat khusus di sampingnya, di pojokan atau di mana, mereka khusus semua Muslim. Nah, nggak boleh satu kompleks ini Muslim itu kafir, Muslim sama kafir, nggak bisa. Kalau Mardi itu punya cinta itu punya desa itu dibayangkan
ini khusus muslim nih, sebelah mana, nanti kalau ada orang kafir sebelah sono. Itu kewajiban pemimpin, jangan salah. Iya, ya paling enggak ada batas lah, paling enggak ini bagian non muslim, ini bagian muslim. Ya, memang berbatasan mungkin ini yang berarti. Ya itu harus Pak. Ya, jadi itu harus dibagi ya secara khusus. Jadi kalau ada orang muslim jangan digabung di situ. Dia harus di tempat yang berbeda. Meskipun di kawasan situ misalnya ada kotak begitu maka segini, udah ini khusus untuk muslim, ini semua muslim. Gitu. Oke. Ya. Nah yang ketiga untuk menyempurnakan keimanan itu dengan amal. Sholat, puasa, zakat ini hanya penyempurna dari keimanan itu. Ketika Anda mau iman Anda sempurna, maka amalkanlah ajaran-ajaran Islam. Yes. Adapun dia nggak sholat, dia nggak apa-apa, tapi dia sudah ngaku muslim, ya maka dia harus diperlakukan sebagaimana orang muslim. Adapun dosa dia dengan Tuhan itu urusan dia dengan Tuhan, itu nggak ada urusan dengan kita. Apalagi kalau dia miskin kan zakat harus terima juga. Iya, nah itu makanya salah satu di antara keistimewaan mengucapkan dua kalimat syahadat. Gitu. Luas efeknya. Yes. Lalu bagaimana kasusnya kalau ada orang yang dia hatinya beriman tapi nggak mengucapkan dua kalimat syahadat? Ya tetap kita perlakukan dia seperti orang muslim meskipun dia beriman. Ada yang begitu, bisa jadi, kenapa tidak? Selama dia nggak mau mengucapkan dua kalimat syahadatnya, bukan karena dia nggak percaya sama Allah, tapi dia punya alasan lain yang dapat diterima. Dia nggak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Paham ya? Secara agama tidak muslim ya. Secara agama, secara hukum tidak muslim, tapi dia iman. Ya Yahudi Nasrani gitu pada Allah itu iman gitu. Allah kita tidak tahu. Ya, Yahudi Nasrani sudah kita bilang dia bukan bagian dari Islam kita. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Sudah selesai, tidak bisa. Nah inilah Maksudnya mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Ya, dia mengakui Allah itu Tuhan saja, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Maka akhirnya kita tidak menganggap dia sebagai Islam. Ya. Oke. Ya jadi kembali tadi iman itu ya kaitannya dengan itu tadi. Nah, maka sekarang perlakuan ya kan. Tadi ngaku ngebantuin beresin, ngebantuin bersihin, emang apa? Cuma itu merusak keimanan. Nah, kita mengucapkan Natal tuh sama kawan kita dekat banget, orang kafir tuh kita betul-betul baik sama dia, partner bisnis. Apa? Dia lagi Natalan kita jembai. Lah dia kan pas kita lagi Idul Fitri dia selamat lebaran menurut kita. Dan dia kagak masuk Islam dengan begitu. Kita masuk Islam itu cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di luar itu enggak. Nah itu pun ya bukan hanya sekedar main-main belaka, bukan. Nanti kalau yang main-main ceritanya lain lagi. Ya. Jadi kayak kita misalnya sama orang non muslim, kamu bisa nggak ngomong asyhadu itu ada di TikTok banyak itu saya dengar itu. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa kamu muslim? Nggak bisa begitu. Itu nipu.
Ya. Jadi dia mengucapkan syahadat itu betul-betul dia tahu Islam, meskipun tadi nanti dalam perilakunya yang tidak menggambarkan keislamannya itu nanti urusan dia dengan Tuhannya, tapi dia mengucapkan itu bukan tanpa dipaksa. Kan kalau dibilang begitu kan seolah-olah dia, lu mau ngomong apa sih? Gua lu ngomong apa emang? Islam lo. Ya kan lu ngomong lu Islam, lu kalau ngomong begitu nggak bisa begitu lah. Enak banget, nggak bisa. Paham ya? Ya. Oke. Ini masalah Natal tadi itu agak sensitif ya Pak. Yes, masalah Natal itu agak sensitif. Saya berani mengatakan ini karena memang saya bilang enggak seluruh ulama mengatakan itu haram dan itu masih perdebatan. Boleh kita beradu argumen, ya. Jadi karena tadi saya bilang ini ceritanya adalah cerita lakum dinukum waliyadin, cerita tentang muamalah. Tadi seperti assalamualaikum, salam sejahtera, itu di awal itu sebagai apa? Kita mengakui, kan kata agama enggak semua orang beriman kepada Allah, dan keimanan itu adalah prerogatif Allah. Maka kita harus menghargai dan menghormati karena itu nggak bisa dipaksa. Silakan. Nah iya. Kita tinggal tunjukkan saja bahwa Islam itu baik, Islam itu benar. Mudah-mudahan perilaku kita menjadikan hidayah bagi mereka, kan udah. Cuma memang itu aja Pak, intinya mah orang Islam di Indonesia ini baik itu aja. Nah itu Intinya, makanya saya misalnya maaf ya, kita fatwa jamiah, fatwa Al-Azhar itu nggak akan mengucapkan Natal. Iya. Kenapa ya? Karena itu tadi. Jadi sebagai toleransi kita samakan. Agama Islam itu agama yang penuh dengan toleransi. Jadi bukan berarti kita mengakui terus dengan kita begitu akhirnya kata mereka, wah orang Islam aja mengakui mau akhirnya. Enggak. Kalau memang apa yang kita sampaikan itu adalah sebagai pengakuan, kita pasti akan tahu bahwa itu sebagai pengakuan ketuhanan mereka. Dan boleh diselidiki cara masuk agama Kristen itu kayak apa? Apakah mengucapkan selamat Natal? Tuhan. bisa. Nah iya, ada caranya sendiri. Nah ini makanya saya bilang tadi. Ya ini lagi masalah perdebatan. Memang masalahnya saya sensitif, tapi tetap harus kita sampaikan. Ya, artinya agama Islam itu agama rahmatan lil alamin, agama yang kasih sayang bagi seluruh umat. Bukan hanya umat muslim loh, alam raya. Dan sekarang kalau sebagai rahmat, sebagai kasih sayang kepada alam raya, masa mengangkat begitu? Ya, nanti ada bagaimana menghormati orang kafir dhimmi, ya, orang kafir yang bayar zakat ke kita. Di zaman dulu tuh ada orang kafir itu bayar zakat, bayar pajak, ya, bayar jizyah. Dan dia harus mendapatkan pelayanan. Dan kita berarti kan menghargai, menghormati dia. Lah iya, berarti kan kita menghargai bahwa dia enggak masuk Islam. Dia agama mereka beribadah, sama kita enggak diapa-apain. Lah kalau begitu berarti, kalau begitu kita berarti percaya dengan Tuhan mereka, kita mengakui keberadaan Tuhan mereka. Enggak. Itu maksudnya. Ketika kita perang itu nggak boleh menghancurkan rumah-rumah ibadah, nggak bisa. Itu udah peraturannya begitu. Jangan terus. Nah ini jadi pertimbangannya banyak. Silakan saja jika ada yang berpendapat ya silakan. Gitu. Cuma sekali lagi saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ya insya Allah nggak ada masalah. Selama kita tidak meyakini, karena ini masalahnya adalah terkait dengan apa toleransi, terkait dengan masalah muamalah, ya, interaksi, ya. Kan tadi pengucapan alhamdulillah
alhamdulillah dari mereka, ucapan istighfar dari mereka. Kalau kita bilang dia, oh muslim tuh dia no, kaget lah. Kalau dia lebaran ngasih dodol halal dulu ya. Halal selama dodolnya itu dibuat dari yang halal. yang halal. Dodol Cina. Nah, iya, nah itu kan malah banyak itu kita beli malah. Nah, itu malah beli dodol Cina ini. Gitu. Ya. Oke ya, jadi begitu kembali ya. Jadi tadi lagi iman itu adanya di dalam hati. Ya. Jadi pengucapan lisan itu hanya untuk menerima bahwa dia adalah sama-sama muslim agar dia diperlakukan selayaknya orang Islam. Ya. Nah, amal sebagai penyempurna dari keimanan. Kalau imannya mau sempurna maka amalkan apa yang ada di dalam ajaran. Oke, batasnya itu aja. Silakan dikembangkan ya dengan yang tadi segala macam itu. Ya, selama itu tidak keluar dari koridor, dari aturan yang paling tidak, yang paling gampang itu ya itu tadi musyrik itu dia betul-betul memperlihatkan bahwa dirinya menyembah selain Allah. Di luar itu urusan dia dengan Tuhan. Ya. Oke, kembali. Labbaika ya abdi. Allah menjawab ya dengan hanya mengucapkan ya Rabb, kata Allah kepada hambanya, labbaika ya abdi salma turid. Ya. Mintalah apa yang kamu minta. Anta indi ka ba'di malaikati. Kamu di sisiku seperti para malaikat. Ana an yamini wa an shimali wa fawqi. Saya berada di sisi kananmu, berada di sisi kirimu, berada di atasmu. Wa qaribun min dhamiri qalbi. Dan aku dekat ya dari isi hatimu. Ishhadu ya malaikati, kata Allah, persaksikanlah wahai malaikatku, inni qad ghafartu lahu. Saya telah mengampuninya. Jadi orang cuma bilang dia semua mengakui kesalahannya, dosanya. Dia bilang ya Rabb doang. Allah menjawabnya tadi ya, saya dekat denganmu. Cuma bilang ya Rabb. Jadi nggak perlu kita, Ustaz saya pengen tobat, doanya apa? Ya, apa yang harus saya lakukan? Saya perlu bagaimana? Ya. Tidak perlu cerita-cerita juga. Tidak perlu cerita-cerita juga. Ya artinya kemarin kan kita cerita bahwa kalau dosa yang keburu ya, kemarin itu bukan Orang lain. Nah, Sama manusia. melupakan dosa itu adalah keburukan musibah yang terburuk. Melupakan dosa itu adalah musibah yang terburuk. Oke. Artinya bukan berarti musibah itu kita ceritakan ke orang-orang, bukan berarti dosa itu kita ceritakan ke orang-orang, bukan. Itu aib, bukan. Dia mengingat itu hanya untuk dirinya doang. Yes. Ketika dia ceritakan itu malah menjadi ya kebanggaan soal bangga dengan dosa-dosa itu. Yes, bangga dengan dosa. Ya, jadi menceritakan itu bukan menceritakan, tapi dia ingat hanya untuk dirinya. Astagfirullah. Ya, gitu. Jadi hanya cukup ya ingat dosa yang dulu. Astagfirullah. Jangan ulang lagi Allah. Allah menjawabnya kayak tadi. Asyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Saksikan malaikatku bahwa aku telah mengampuni dosa. Ya, cuma jalan doang. Apa mas? Tanya apa? Oh enggak, tadi begini. Yang nanya, yang kedua. Kalau kata Rob tadi itu lebih dekat atau gimana maksudnya? Ya gini, kata Rob itu dalam kamus bahasa agama kita, kata Rob itu ingin menggambarkan bahwa Allah itu berbuat.
Allah itu turun tangan. Maka ketika bilang alhamdulillahi rabbil alamin, itu artinya Allah adalah zat yang turun tangan, ngurusin, ngatur, natap alam raya ini. Jadi artinya ketika seseorang mengatakan ya Rabb, itu berarti Tuhan dia yang menggerakkan dia, Tuhan yang jalan, Tuhan yang turun. Itu perbedaan kata Rabb dengan kata lafzul jalalah Allah. Jadi kalau lafzul jalalah Allah itu lebih kepada zat, ya, lebih kepada esensinya. Kita nggak tahu itu kayak apa, ya. Nah, adapun kata Rabb itu ingin menggambarkan bahwa Allah itu berbuat, Allah itu bekerja, melakukan kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah itu selalu sibuk. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu ya Rabb. Jadi Rabb itu ingin menggambarkan Allah itu berbuat. Jadi ketika orang bilang ya Rabb, artinya wahai Tuhan, Engkau yang telah berbuat, Engkau yang telah menata, Engkau telah yang mengerjakan, yang mengatur. Gitu. Yes. Itu maksudnya. Ya. Jadi lebih kena. Ya. Makanya ketika wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, digunakan kata Rabb. Ya. Oke. Oke, kita beresin bab ini. Dikit aja kita baca. Walaupun qala Zunnun al-Basri rahimahullah, Zunnun al-Basri berkata, inna lillahi ibadah. Ya. Allah punya hamba, nasabu asjarul khataya. Allah memiliki hamba, nasabu asjarul khataya, yang mengangkat pohon-pohon kesalahan, nasba bikin guru, ya, setinggi kayu, setinggi tongkatnya hati. Wasaqauha bima'i taubah, dan menyiraminya dengan air taubat. Fa'athmarat, ya, lalu kayu tadi itu berbuah nadaman wa hasanah. Berbuah apa? Penyesalan dan kesedihan. Fajunnu min ghairi junun. Ya, orang yang sadar akan dosanya, pohon tadi yang berbuah itu akan menjadikan dia gila tanpa gila. Ya. Wa taballadu min ghairi 'ainin wala bakamin. Ya. Dan dia menjadi bodoh, ya, tanpa bisa mengucapkan kata-kata. Ya. Yang itu tadi saya bilang, bahwa orang ketika mengakui salahnya, mengakui dosanya, tidak bisa ngomong. Ya. Laki ketahuan kawin lagi, mobilnya itu langsung pucat kali itu. Udah gak usah ngomong. Hah? Saya belum pernah sih, cuma ngebayangin kayaknya begitu gitu. Bapak kemana? Mau. Bapak tidur saat saya tidur setengah juga, Bapak biasa aja. Iya. Ketahuan tiket. Iya. Tiga dia. Hah? Jadi kalau ketahuan itu begini itu udah pucat langsung putih gitu, hilang darah semua. Gak bisa ngomong. Nah kata Allah punya hamba yang dia selalu menanam kayu di dalam hatinya. Kayu itu akan melahirkan nadaman wa hasanah. Disiram, nanti kayu itu akan berbuah penyesalan dan kesedihan. Lalu ini buah dan pohon ini akan menjadikan dia bodoh, akan menjadikan dia gila. Gilanya ya nangis sendirian kan. Astagfirullah. Ingat cerita yang ada wali itu malam kagak tahajud, nangis. Kata tetangganya, apa sih nangisnya malam kagak tahajud? Besok ada lagi. Dia nggak begitu. Ini lahir dari pohon itu yang disiram terus, ya, dipupuk terus. Wa innahum humul ulama wal fusaha, sedangkan mereka itu adalah ahli dalam bidang bahasa, ya, ahli sastra,
Al-arifuna billahi wa rasulihi, yang kenal Allah dan Rasulnya. Jadi mereka nggak bisa ngomong, keluh. Itu yang ahli itu ya. Yang ahli, apalagi kita. Ya, jadi ketika sudah ketemu ngomong Allah itu udah nangis, sudah bisa ngomong. Ya, jadi nggak perlu doa panjang-panjang. Sama biasanya banyak. Ya doa biasa-biasa aja, nggak usah panjang-panjang. Jadi doanya biasa. Ya kok. Jadi hilang ngantuknya. Lah itu permintaan kita banyak, memang banyak permintaan kita, tapi Allah lebih tahu akan permintaan kita. Makanya yang hebat itu Nabi Isa itu anta ta'alamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau lebih tahu apa yang ada dalam hatiku, aku nggak tahu apa yang ada dalam hatimu. Udah bisa ngomong. Sebutin satu ya, Mereka sebenarnya. Masya Allah dikasih soma, kemudian mereka minum tadi ya dengan cawat, dengan gelas yang bening Pak ya, putih bersih ya. Maka mau Rasulullah SAW orang yang mampu meminum dari buah tadi ya, maka dia akan diwarisi kesabaran ya atas panjangnya cobaan ya. Tsumma tawallaha, kemudian dia akan terikat, qulubuhum fil malakut, hatinya akan terikat dengan malakut, alam malakut ya. Alam jabarut itu alam kita nih, alam jabarut. Alam malakut itu alam yang di atas, alam di sana malaikat, arsy dan seterusnya. Hati mereka akan terikat dengan alam itu. Ya, yang kemarin kita bilang kalau orang ibadah seperti di dunia, nah, maka dia akan terus ada di dunia. Gaya gravitasinya semakin kuat. Dimanapun dia loncat, maka dia akan terjatuh juga. Tapi ketika ya, jadi orang yang sudah berada di bulan itu nggak akan pernah bisa jatuh. Makanya dunia nggak tertarik. Boro-boro ngapain mikirin? Makanya kata Sayyidina Ali, ngapain mikirin dunia yang sudah dijamin oleh Allah? Pikirkanlah yang belum dijamin, apa masuk surga atau masuk neraka. Kata Sayyidina Ali, saya kaget, saya bingung sama orang itu. Kenapa yang dipusingin itu adalah dunia? Kenapa yang dipusingin itu rezeki? Padahal itu semua sudah ditanggung oleh Allah. Tapi mereka nggak pernah musingin tentang masuk neraka atau masuk surga. Aneh. Ya. Nah, orang yang tadi ini caranya agar dia mendapatkan ya warisan kesabaran ya, dan terikat hatinya dengan malakut itu, dia harus memakan buah yang ada di dalam dirinya, dari buah apa? Penyesalan dan buah kesedihan. Ya. Wajah dan afkaruhum baina saraya hududil jabal ya. Dan pemikirannya semakin kerak ya, di antara bintang-bintang yang membatasi alam jabal ya. Dunia itu tidak kelihatan ya. Yang kelihatan hanya Allah saja, kebesaran Allah. Wastazallu tahta ruwaqin nadab ya. Dan mereka bernaung ya di bawah serambi penyesalan. Wa qara'u sahifatal khataya, dan mereka membaca lembaran kesalahan mereka. Fa awrathu anfusahum al-jazam, lalu akhirnya diri mereka diwarisi oleh jazam, kegoncangan. Hatta wasalu ila uluwi zuhdi, sampai dia sampai kepada tingginya zuhud, bisullamil wara ya, dengan tangga kewaraan ya. Jadi orang itu, makanya saya bilang kemarin, orang itu bisa baik diawali dari penyesalan dan kesedihan. Nah, itu ya.
banyak. Terus kata kita kagak ada sekarang, kata kita terhijab, kita terhijab itu apa? Terhalang. Sehingga ini kata kita nggak ada, padahal masya Allah banyak. Banyak untuk membenarkan diri. Ya iya makanya karena kita yang kita tahu yang itu, akhirnya kata kita yang banyak yang begitu, padahal yang begini ya. Karena kita bukan masuk ke golongan itu, maka kita nggak. Kenapa orang yang begini masih banyak? Karena sampai sekarang belum kiamat. Ntar kalau udah akhir zaman, kiamat datang, orang yang begini habis. Nggak ada. Allah saya nggak bisa pasti. Ya. Tapi kayaknya kalau Abang Mardi udah melakukan kongres itu akhirnya bisa jadi kayaknya. Udah kongres Pak. Kemarin itu benar. Oke, bukan jadi panjang lalu mau beres ya. Fasadamu, ya mereka merasa asik, merasa kiri dunia, pahitnya meninggalkan dunia. Mereka merasa asik, ya dengan kepahitan meninggalkan dunia. Padahal meninggalkan dunia itu pahit. Coba kita baca kemarin ada syekh sampai dia meninggal nggak mau dia makan buah, ya kan? Nah, meskipun dia harus butuh makan terus, gitu, ya. Wasalahat, wastaladu, khusyunatan mojah, ya. Dan mereka menganggap enak kerasnya tempat tidur, ya. Tempat tidurnya keras tapi dia ngerasa enak, ya. Coba itu. Karena yang nyaman. Lah iya kan kalau tidurnya di bintang 5 apa masya Allah kan? Gitu. Tapi ternyata di pelataran Masjidil Haram itu ternyata lebih indah. Gitu. Selain ini ya makanya apalagi pas di pinggir di depan Ka'bah itu kan masya Allah. Gitu. Lah iya. Hatta zafaru bihablin najah, ya. Sehingga mereka mendapatkan tali keselamatan, urwatus salamah, ya, dan ikatan keselamatan. Wasarahat arwahum fil ulam, dan bebas ruh mereka di langit di atas hatta anasu, ya, sampai mereka menempati firiyaul na'im, ya, di kebun, ya, kebun kenikmatan. Jadi kenikmatannya bukan tidur di dunia, merasakan kenikmatannya kenikmatan akhirat. Udah merasakannya masih di dunia tapi Yes. Meskipun dia hanya tidurnya di lantai, itu tapi dia merasakan nih. Nah itu tadi tuh, begini itu dah, masya Allah. Nikmat banget kan? Wah itu lah makanya ini udah wali itu. Iya kan, dia punya anak perempuan. Saya mau nggak bisa, karena punya anak perempuan. Nggak bisa jadi wali. Wali murid bisa. Wali murid bisa. Ya, jadi mereka udah merasakan apa? Merasakan ya kebun kenikmatan itu ketika mereka berada di dunia. Wa khadu fi bahril hayat, ya. Dan mereka tenggelam di dalam lautan kehidupan. Wa radamu, dan mereka mengisi khanadikal jazam, ya. Parit-parit, ya, kegaduhan, parit-parit apa keguncangan. Wa abaru jusur hawa, dan mereka melewati ya jembatan hawa nafsu hatta nazalu bi fana'il ilm, sehingga mereka sampai di ketiadaan pengetahuan, ya. Orang kalau ilmunya semakin banyak maka semakin dia merasa gak punya ilmu. Yes. Karena semakin dia tahu dalam, ternyata masih ada lagi, masuk ke dalam masih ada lagi, semakin ada lagi. Itulah yang dibilang kalau orang ilmunya banyak maka dia akan semakin beruntung. Semakin orang ilmunya banyak semakin dekat dengan Allah. Maka kalau ada orang yang ilmunya banyak tapi nggak beruntung, orang ilmunya banyak tapi nggak dekat dengan Allah, ingatlah bahwa itu adalah siksa. Berarti ilmunya ilmu bohong. Ya.
bukan ilmu yang sebenarnya. Wastaqau min ghadiril hikmah, ya, dan mereka ya meminta minum ya dari curahan hikmah. Waraqibu safinatal fatanah, dan mereka menaiki sampan, menaiki perahu kecerdasan. Wa aqla'u bi riyahin najat, dan mereka lepas ya, artinya safinah tadi ya itu berangkat dengan angin keselamatan fi bahris salamah, di lautan keselamatan, hatta wasalu ila riyadil fuqaha, sampai mereka sampai kepada kebun kerehatan, kebun istirahat. Wa ma'adana isi wal karamah, ya, dan tambang kekuasaan dan karamah, kemuliaan, ya. Nah, jadi syaratnya cuma 2 tadi, ya. Kita sadari dan introspeksi diri, apakah di dalam tubuh kita sudah menumbuhkan pohonan, ya, telah menumbuhkan kayu yang selalu kita sirami, ya, dengan ya, dengan taubat, dengan iman, dengan amalan-amal soleh, ya, sehingga kayu tadi berbuah, dan buahnya adalah buah penyesalan dan kesedihan. 2 buah itu ketika kita rasakan, maka itu akan mengantarkan kita kepada keselamatan, baik di dunia maupun di cukup ya. Alhamdulillah, walhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Allahumma